Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan presentasikan kelompok kami tentang jenis ancaman IT yang beranggotakan. Yang pertama ada Anjeli Abdika Sandi dengan nomor PP 1910 1152 63000082. Yang kedua ada Muhammad Dari Muswanto 1910 1152 630098. Ketiga Nurul Fadila Ahya dengan nomor BP 1910 1152 630102. Yang keempat ada Ria Angelina Huta Barat 1910 1152 630107. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 ini sangat memegang peran penting di setiap bidang-bidang. Dapat dilihat dalam setiap aktivitas yang kini sudah banyak menerapkan teknologi sebagai bentuk pelayanan digital terhadap pelanggan atau customer. Penerapan teknologi ini juga bertujuan untuk memudahkan operasional internal sebuah perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi tersebut juga dapat mengundang berbagai jenis kejahatan-kejahatan yang terjadi di setiap bidang. Dalam hal ini, kelompok kami akan menjelaskan beberapa jenis ancaman IT dalam bidang perbankan, perusahaan, dan pemerintah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan saya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis ancaman IT dalam bidang perbankan. Peran teknologi dalam dunia perbankan dapat dilihat dari kemajuan satu sistem perbankan yang sudah memutakhirkan informasinya dengan teknologi high-end, di mana dengan aset teknologi ini mampu menjadi leader dalam hal pelayanan e-banking yang bertujuan untuk memudahkan nasabah melakukan kegiatan perbankan. Di samping memudahkan para nasabah, layanan berbasis mobile banking juga mengundang kejahatan berupa ancaman serangan siber. Terdapat di dalam mobile banking yang ada di dalam perbankan, yaitu ada 6 ancaman IT dalam bidang perbankan. Yang pertama, pharming, yang kedua, spoofing, yang ketiga, keylogger, yang keempat, phishing, yang kelima, sniffing, yang keenam, skimming. Berikut merupakan pengertian dari pharming, yaitu modus hacker dengan cara melakukan pengalihan dari situs. Selanjutnya yaitu spoofing, merupakan modus dengan menggunakan perangkat lunak untuk menutupi identitas. Selanjutnya keylogger, merupakan kejahatan siber ini dilakukan dengan menggunakan software. Yang keempat, phishing, dilakukan dengan memperoleh informasi pribadi mengenai user. Sniffing merupakan jenis kejahatan IT dengan meretas paket data untuk mengumpulkan informasi secara ilegal lewat jaringan yang ada. Selanjutnya, skimming merupakan kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana di rekening. Berikut merupakan contoh kasus ancaman IT di perbankan. Yang pertama, pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai 16,63 miliar yang dilakukan senior relationship management bank tersebut. Inung Melindadi selaku relationship management menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. Pembobolan kantor kas Bank Rakyat Indonesia, Tamini Sport, melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu 4 tersangka dari luar bank. Modusnya membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian, uang ditukar dengan dolar hitam menjadi 60 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu keylogger. Peretas kartu kredit dan kartu debit menggunakan virus untuk mengambil data pada sistem komputer, merchant yang menggunakan mesin elektronik data capture. Data yang telah dicuri itu kemudian diperjualbelikan di situs-situs internet. Setelah dicuri,
Data-data itu dijual di forum khusus yang harus menjadi member dulu kalau mau beli di situ. Selanjutnya skimming. Tercatat 87 nasabah Bank BRI, unit Ngadiluih, dan Purwokerto terpaksa merugi dan menjadi korban penipuan skimming. Dari pemberitaan yang beredar di media, total kerugian sementara ditaksir hampir 150 juta untuk 33 nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anggili Ardika Sandi. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis ancaman IT dalam bidang perusahaan. Sektor perusahaan merupakan salah satu sektor yang sering mengalami berbagai jenis ancaman IT. Berikut ulasan tentang jenis ancaman IT pada bidang perusahaan. Jenis ancaman IT pada perusahaan yaitu ransomware, kejahatan IT dengan menginstal software untuk mematikan sistem bisnis atau membuat bisnis menjadi offline. Selanjutnya, sabotase, ancaman IT di mana penyerang menghancurkan situs web suatu perusahaan untuk menghilangkan kepercayaan pelanggan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, pencurian data merupakan ancaman IT di mana penyerang mencuri data pelanggan dan menjualnya ke oknum lain yang kemudian melakukan pencurian identitas atau mereka meminta pembayaran untuk mengembalikan data yang dicuri tadi. Selanjutnya, penambangan Bitcoin merupakan bentuk kejahatan cyber yang relatif baru tetapi semakin banyak terjadi di mana penyerang memasang perangkat lunak pada sistem TI perusahaan dan membajak prosesor untuk menghasilkan mata uang kripto. Selanjutnya, pemerasan informasi. Pemerasan informasi adalah pencurian informasi perusahaan untuk menerima pembayaran sebagai ketidakseimbangannya. Selanjutnya, penyamaran sebagai CEO. Pengintaian online atas data publik memungkinkan pelaku kejahatan menyamar sebagai CEO atau direktur keuangan. Next. Selanjutnya, kejahatan malware. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, teladan klien, atau jaringan komputer. Contoh kasus malware yaitu serangan malware paling merusak dan mematikan pertama adalah serangan spyware bernama WannaCry pada tahun 2017. Spyware ini menyerang rumah sakit dan banyak pabrik seluruh dunia. Dalam 4 hari, penyebaran serangan WannaCry telah membuka lebih 200.000 komputer di 150 negara. Selanjutnya, next. Contoh kasus ancaman IT di perusahaan. Ransomware. Perangkat-perangkat botnet yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan keamanannya dan belum terpasang antivirus tiba-tiba mulai terinfeksi dalam skala besar. Selanjutnya, kasus pencurian data perusahaan. Berdasarkan laporan CEO online, kasus kebocoran data Yahoo pada Agustus 2013, sekitar 3 miliar akun peretas mengakses informasi akun seperti pertanyaan dan jawaban keamanan serta kata sandi teks biasa. Namun, informasi kartu pembayaran dan data bank dilaporkan tidak dicuri. Next. Selanjutnya, kasus sabotase. Seorang karyawan pabrik Tesla di Amerika Serikat dipecat karena melakukan sabotase di tempatnya bekerja. Selanjutnya, kasus menambang Bitcoin. Pihak berwenang Malaysia menyita 1069 rig atau lokasi penambangan kripto termasuk Bitcoin. Hasil sitaan seperti perangkat untuk menambang aset digital ini dihancurkan dengan mesin giling pada halaman markas kepolisian. Next. Selanjutnya, contoh kasus pemerasan informasi perusahaan. Kelompok Maze telah membocorkan data korbannya yang menolak membayar tebusan lebih dari sekali. Mereka membocorkan 700 MB data internal dari daring pada November 2019 dengan peringatan tambahan bahwa dokumen yang diterbitkan hanyalah 10% dari data yang dapat mereka curi. Selanjutnya, kasus penyamaran sebagai CEO. Barreskrim Polri menangkap 4 warga negara Indonesia yang menipu perusahaan asal Korea Selatan, Simon Inch, dan perusahaan asal Taiwan, Whitewood Host Food, dengan meraup keuntungan total 84,5 miliar. Mereka melakukan penipuan dengan model bisnis email compromise. Selanjutnya, next. Selanjutnya, jenis ancaman IT dalam bidang pemerintahan yang akan disampaikan oleh Ria Angelina Huta-Barat. Baiklah, saya akan ambil alih. Di sini saya akan menjelaskan jenis ancaman IT dalam bidang pemerintahan. Next slide.
Perkembangan internet dan teknologi informasi yang sangat besar mempengaruhi secara langsung kebutuhan pokok akan informasi dalam kehidupan manusia saat ini. Karena informasi yang didapat secara cepat, tepat, dan akurat memainkan peranan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan, penentuan sebuah kebijaksanaan, atau bahkan sebagai tren atau gaya hidup manusia modern. Maka dari itu, teknologi ini juga mengundang kejahatan berupa ancaman serangan cyber atau cyber attack pada bidang pemerintahan. Berikut jenis ancaman IT pada pemerintahan. Next. Jenis ancaman IT pada bidang pemerintahan yaitu cybercrime. Cybercrime yang sering terjadi pada bidang pemerintahan di sini ada 3 yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada data forgery. Data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data atau dokumen penting melalui internet. Yang kedua ada web deface. Web deface merupakan kejahatan dengan meretas situs dari antar negara. Yang ketiga ada sabotase. Sabotase merupakan ancaman IT dengan menghancurkan situs web untuk menghilangkan kepercayaan. Next. Di sini kami memaparkan beberapa contoh kasus cybercrime yang terjadi di pemerintahan. Yang pertama ada penyerangan terhadap jaringan internet KPU, di mana menyerang Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum yang menyebabkan down-nya jaringan ini beberapa kali. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja untuk melakukan pengacauan pada tampilan halaman tabulasi nasional hasil dari pemilu. Kemudian ada contoh kasus dari The Face, yaitu serangan peretasan negara Iran terhadap situs-situs yang ada di USA, sehingga sebanyak 51 situs USA terkena serangan The Face. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Arif Muswanto. Baiklah, mungkin hanya itu tentang penjelasan presentasi kita tentang jenis ancaman IT, yaitu di bidang perbankan, pemerintahan, dan pemerintahan perusahaan. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.